Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian persiapkan dulu barang-barang atau perlengkapan pembelajaran kalian. Buku, pensil, dan lain-lain. Dan jangan lupa atur jaringannya, kalau bisa jaringannya jangan sampai terputus. Oke. Apakah hadir semua ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Bentar, ibu akan mengabsen dulu. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar puisi. Maka minggu ini kita akan belajar apa? Iya, betul. Kita akan belajar cerita rakyat. Sebelum dimulai, ketua kelas dimohon memandu doa. Silakan. Selesai. Tolong, ibu minta tolong ya Sabila. Tolong share itu PPT yang ibu share kemarin. Oke, ditunggu ya. Terima kasih Sabila udah bantu ibu nge-share PPT-nya. Sekarang kita memulai dengan cerita rakyat. Kalian kan tadi udah berdoa dan udah menyiapkan keperluan belajarnya kan. Sekarang ibu mulai ya. Materi yang akan dibahas. 1. Penjelasan tentang cerita rakyat. Kedua, macam-macam cerita rakyat. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Keempat, unsur-unsur cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Tolong Afifah membantu ibu membacakan. Apa itu cerita rakyat? Silakan. Cerita rakyat Indonesia adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi selanjutnya melalui tradisi tutur. Oke, terima kasih Afifah. Selanjutnya, macam-macam cerita rakyat. Cerita rakyat ada epos, ada cerita jenaka, ada paralel, ada parabel, ada fabel, ada legenda. Selanjutnya, ini ada penjelasan tentang epos, cerita jenaka, paralel, dan parabel. Ibu meminta Mail tolong bantu ibu bacakan ya. Epos, Silakan. cerita kepahlawanan. Contohnya Mahabharata dan Ramayana. Cerita jenaka, menceritakan kebodohan atau memiliki unsur humor. Contohnya Pak Pandir dan si Kabayan. Kemudian paralel, memiliki tokoh manusia dan hewan. Contohnya semut dan belalang. Kemudian parabel, yaitu menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati, seperti contohnya kisah sepasang selop. Oke, terima kasih. Selanjutnya, fabel dan legenda. Sabila, tolong dibaca ya, yang keras. Fabel memiliki tokoh binatang yang berperilaku layaknya manusia.
Contohnya kisah kancil yang cerdik. Kemudian ada legenda menceritakan tentang asal-usul lahirnya suatu tempat. Contohnya cerita asal-usul Banyuwangi. Oke, terima kasih apabila Ibu. Udah ya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Pertama, ada nilai budaya. Ada nilai moral, nilai religius, nilai pendidikan, nilai sosial, dan estetika. Unsur intrinsik yang ada di cerita rakyat. Yang pertama, tema. Kedua, alur. Ketiga, tokoh. Keempat, latar. Kelima, sudut pandang. Keenam, gaya bahasa. Dan ketujuh, amanat. Tema ini kita kalau membuat cerita pasti kita memilih tema dulu nih. Temanya mau apa? Mau tema pendidikan, atau tema sosial, atau tema keagamaan. Dan tema juga bisa dijadikan judul. Alur dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tokoh juga dibagi menjadi 3. Ada tokoh yang bersifat antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis, dia adalah lebih ke yang jahat, yang suka marah, atau sifat-sifat yang jelek lainnya. Kalau yang protagonis itu yang lebih ke baik hati, suka menolong, pokoknya itu sifat-sifat yang baik-baik. Dan yang ketiga, tritagonis. Tritagonis ini adalah peran pembantu. Contoh, kalau ada di cerita-cerita rakyat atau di film ada tukang sayur, pokoknya yang tidak terlalu penting, adanya cuma sekilas, itu disebut peran pembantu. Ada juga latar. Latar dibagi juga menjadi 3. Latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Contohnya, latar tempat. Tempatnya di mana? Cerita si kancil dan buaya. Itu tempatnya tempatnya di sungai. Kayak gitu. Terus waktunya kapan nih? Waktunya seperti tanggal 1, tanggal 2, atau hari Senin, hari Selasa, atau pada siang hari, pagi hari, atau malam hari. Selanjutnya, latar suasana. Suasana dalam cerita itu, contohnya ya, suasana dalam cerita itu sedih, atau gembira, atau apapun. Itu yang disebut suasana. Dan selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang dimaksud gini. Sudut pandang ada orang pertama dan ada orang ketiga. Orang pertama adalah yang dimaksud dengan kata orang pertama, berarti orang tersebutlah yang menceritakan cerita tersebut. Orang tersebutlah kayak dia menceritakan, tapi dia juga yang mengalaminya. Itu adalah disebut orang pertama. Jika orang ketiga adalah orang yang menceritakan ke orang lain. Contohnya, seumpama si A yang melakukan kejadiannya, tapi si B yang menceritakan itu yang disebut sudut pandang orang ketiga. Terus gaya bahasa. Gaya bahasa ini banyak ya. Ibu minggu lalu udah Ibu jelasin. Kalau ada yang belum paham, dibaca ulang. Dan terakhir, amanat. Amanat yang terkandung dalam cerita itu. Contoh, kisah si maling kundang. Amanatnya apa? Amanatnya, kita tidak boleh
tidak menganggap orang tua kita atau tidak boleh durhaka gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun keadaan kita, kalau orang tua kita itu tetap orang tua kita, maupun kita mau kaya atau mau kita miskin, kita tetap tidak boleh tidak menganggap orang tua kita gitu ya. Selanjutnya ini contoh cerita fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Ini jika kalian ingin menonton atau membaca, kalian bisa melihat ini contohnya, Kancil dan Buaya. Selanjutnya, legenda. Pasti kalian udah sering mendengar Nyi Roro Jonggrang, atau juga sering kita mendengar Candi Prambanan atau 1000 Candi. Candi Prambanan atau kisah Nyi Roro Jonggrang ini termasuk dalam legenda, dan kalian bisa membaca atau menonton film yang ada di YouTube atau di aplikasi lainnya. Yang terakhir tadi Ibu kasih contoh Malin Kundang. Malin Kundang termasuk dongeng, udah Ibu jelaskan tadi ya. Udah, mungkin itu saja. Kembali lagi anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan PR untuk kalian dikerjakan di rumah. Ibu akan membagikan soalnya ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 10, 1 sampai 3 itu dikerjakan. Akan Ibu koreksi pada hari Selasa depan. Oke. Anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa kalian membaca materi di rumah dan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.